Pemirsa, saat berada di Madinah, jemaah haji Indonesia berkesempatan melakukan tur wisata, salah satunya di Masjid Quba. Lantas seperti apa sejarah Masjid Quba? Simak liputannya berikut ini. Menyegarkan suasana sekaligus menambah ibadah dan pengalaman selama di Madinah, jemaah haji berkesempatan melaksanakan kegiatan berkeliling kota yang menjadi tempat hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kegiatan yang difasilitasi oleh pemerintah Indonesia tersebut menuju beberapa titik kunjungan, salah satunya Masjid Quba. Dan inilah masjid yang batu batanya dipikul sendiri oleh Nabi Muhammad. Masjid Quba terletak di perkampungan Quba, kira-kira 3 km dari arah selatan Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Mengunjungi masjid ini dari kejauhan akan terlihat 4 menara putih tinggi menjulang, setelah dekat terlihat pohon kurma mengelilingi masjid. Masjid Quba memang berbeda dengan masjid-masjid lainnya di Madinah. Masjid Nabawi dan masjid lainnya di Madinah nyaris tidak memiliki taman depan yang ditumbuhi tanaman. Namun Masjid Quba memiliki taman depan dan belakang. Masjid Quba selalu menjadi tujuan ziarah para jemaah haji, maka tidak heran jika masjid ini selalu dipadati pengunjung. Ada sebuah riwayat Nabi Muhammad menyatakan bila mengunjungi Masjid Quba untuk sholat, pahalanya sama dengan melakukan umroh. Riwayat tersebut hingga kini masih tertempel di dinding luar Masjid Quba. Secara singkat, Masjid Quba ini masjid pertama yang dijadikan sholat Jumat bagi Nabi. Sejak dari Makkah berhijrah itu Nabi singgah di sini kurang lebih 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatan di sini dibangun untuk sholat Jumat. Tapi kemudian Nabi melanjutkan perjalanan sampai singgah di kota Madinah yang dikenal dengan Masjid Nabawi. Masjid Quba ini dulu dibangun hanya dengan pelepah daun kurma. Jadi daun pelepah kurma yang digunakan untuk melakukan koordinasi, ya, untuk menghindari berbagai macam fitnah dan sebagainya. Untuk tahun selanjutnya ini ada persaingan namanya Masjid Diror, masjid yang digunakan untuk membuat persaingan di Masjid Quba ini. Kemudian Nabi diperintah untuk menghancurkan masjid itu supaya tidak terjadi fitnah dan peralihan orang-orang yang asalnya iman tidak menjadi kufur. Masjid Quba dibangun pada hari Senin 8 Rabiul Awal atau 23 September 622 Masehi. Saat itu Nabi dalam perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dalam perjalanan hijrah, Nabi yang tiba di perkampungan Quba tinggal selama 4 hari bersama Bani Amru bin Auf di rumah Kaltum bin Al-Hadm. Pada hari pertama di perkampungan Quba, Nabi membangun masjid dan inilah masjid pertama yang dibangun pemimpin yang paling dicintai umat Islam. Nabi, seperti diriwayatkan Ashemus binti An-Nu'man, memikul batu bata sendiri sehingga bongkok tubuhnya. Tubuh Nabi saat itu sampai penuh debu dan pasir. Tapi Nabi tidak mau para sahabat mengambil beban yang dibawanya. Ia meminta para sahabat agar membawa bahan-bahan bangunan yang lain. Setelah membangun masjid, Nabi mengimami sholat secara terbuka bersama para sahabat di Masjid Quba. Semasa hidupnya, Nabi selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah Nabi wafat, para sahabat selalu menziarahi masjid ini dan melakukan sholat di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Dari Madinah, Rena Paraswati, tim Media Center Haji 2024 melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jurnal Sembilan Petang edisi kali ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Fatluhi Salma pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan jurnal 9 petang mulai hari Senin hingga hari Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.